Halo, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membagikan hasil diskusi kami dari mata kuliah Filosofi Pendidikan. Praktek pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan menggunakan perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Nah, praktek pendidikan yang membelenggu sebelum kemerdekaan yang pertama adalah pendidikan diberikan hanya kepada orang-orang tertentu. Pada era kolonial Belanda, bupati mendirikan sekolah hanya untuk mendidik anak-anak pegawai saja. Jadi, orang yang di luar anak pegawai tidak dapat merasakan pendidikan. Yang kedua itu, tidak semua rakyat pribumi merasakan pendidikan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya hanya orang-orang tertentulah yang dapat merasakan pendidikan tersebut. Yang ketiga adalah sekolah membatasi pendidikan masyarakat. Jadi, di dalam sebuah sekolah tidak semua pelajaran dituangkan di sekolah tersebut. Mereka hanya dapat belajar menulis, membaca, dan juga berhitung. Dan yang terakhir adalah masyarakat pribumi tidak mendapatkan pendidikan karakter dan budi pekerti. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya hanya pelajaran tertentulah yang diajarkan di sekolah tersebut. Jadi tidak ada pembelajaran yang meningkatkan karakter ataupun meningkatkan budi pekerti. Selanjutnya adalah praktek pendidikan yang membelenggu sesudah kemerdekaan. Yang pertama itu adalah keterbatasan guru di daerah terpencil. Jadi tidak semua daerah itu mendapatkan guru-guru yang memang berkualitas dan dapat meningkatkan kemampuan peserta didiknya. Yang kedua adalah sarana prasarana tidak merata di setiap sekolah. Karena tidak meratanya sarana dan prasarana ini, para peserta didik jadi kesulitan untuk mengekspor pengetahuan mereka. Yang ketiga adalah kesejahteraan tenaga pendidik masih rendah. Karena hal tersebut, maka kebanyakan guru tidak menuangkan apa yang mereka ketahui secara maksimal. Oleh sebab itu, hal ini juga dapat mempengaruhi kinerja guru tersebut. Dan yang keempat adalah penguasaan teknologi setiap guru masih rendah. Banyak guru yang belum mengetahui bagaimana cara membuat media, membuat strategi yang dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa. Dan guru-guru juga tidak dapat mengeksplor apa yang ada di internet karena keterbatasan jaringan ataupun keterbatasan kemampuan mereka. Selanjutnya adalah model-model pendidikan saat ini yang dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik. Yang pertama adalah menerapkan model pendidikan yang berfokus pada pembebasan dan pemberdayaan peserta didik. Pendekatan yang paling efektif adalah dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana dengan cara ini adalah salah satu cara yang kuat untuk menghilangkan belenggu tradisional dalam pendidikan dan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran mereka. Yang kedua adalah menguatkan profil pelajar Pancasila dengan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Model kurikulum Merdeka Belajar yang sedang dipelajari saat ini diupayakan untuk melepaskan belenggu belajar dalam pendidikan di Indonesia, baik bagi guru maupun bagi peserta didik, serta proses pembelajaran yang dilakukan tetap mengacu pada profil pelajar Pancasila yang berperan sebagai penuntun arah dan menjadi panduan dalam menentukan kebijakan dan pembaharuan sistem pendidikan di Indonesia. Selanjutnya yang kami tawarkan sebagai model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik adalah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered learning sehingga siswa dapat mengkonstruksikan pemahaman mereka sendiri. Selain itu, guru harus menyiapkan dan melatih keterampilan peserta didik, tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pengalaman menampilkan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing siswa.